Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qatu iman yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, kita bisa bertemu kembali dalam kajian virtual hari ini. Insyaallah tema yang akan dibahas ya mengenai konsep umur ya di dalam Al-Qur'an. Ini sesuai permintaan ya para jamaah terkait dengan fenomena tahun baruan ya di Indonesia, tetapi saya tidak akan menyoroti tentang seremonial tahun barunya, akan tetapi kita insya Allah akan mencoba membahas yang lebih bermanfaat ya daripada itu, yaitu memahami konsep al-umur di dalam Al-Quran. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena banyak di kalangan masyarakat ya yang tidak bisa membedakan umur dengan ajal begitu ya. Kadang-kadang ajal itu hanya diartikan sebagai kematian. Padahal ajal itu adalah durasi umur tersebut ya. Karena piring yang pecah saja itu oleh Nabi disebut ketika dia pecah itu ajal ya. Padahal kan piring tidak mengalami kematian ya. Jadi ajal itulah yang sering kita anggap sebagai umur ya. Umur itu usia lah, kalau dalam bahasa Indonesia itu usia, itu bahasa Qur'annya adalah ajal ya. Ajal itu durasi. Berapa lama kita di bumi ya, ada yang dikasih 100 tahun, ada yang 80, 50 macam-macam, dan itu sudah ditetapkan di alam ruh ya dulu. Nah, durasi waktu kita hidup di bumi itu disebut ajal ya, ajal, semacam kuota begitu. Nah, sedangkan umur ini disebutkan juga di dalam Al-Qur'an ya. Nanti ada di surah misalkan di surah Fatir ya. Itu disebutkan umur, ain, mim, ro. Ini apa artinya? Nah, kalau misalkan ajal itu adalah durasi kita hidup di dunia, maka umur adalah memakmurkan durasi tersebut gitu ya. Jadi umur itu harus makmur, dan kemakmuran umur tidak akan bisa diraih kecuali ketika hidup kita ini dipakai untuk beribadah. Nah, makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, untuk memahami umur ya, tidak akan bisa dipahami kecuali kita harus paham tentang wadah umur itu. Wadah umur, wadah ajal ya. Nah, wadah umur, wadah ajal, apa itu? Yaitu yang disebut dengan al-hayyu al-maut, kehidupan dan kematian. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi Al-Quran sudah menjelaskan ya, menegaskan berapa kali kita hidup, berapa kali kita mati, dan fase mana yang lebih dulu dilalui, apakah mati dulu atau hidup dulu. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 28, ayatnya tentu saja masyhur ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat ya. Wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana engkau bisa kufur kepada Allah? Wa kuntum amwatan. Sedangkan keadaanmu dari pertama kali itu mati dulu ya. Mati dulu. Ini mati fase 1. Fa'ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kamu. Ini hidup fase 1 ya. Hidup pertama. Tapi ini adalah alam yang kita lalui fasenya kedua begitu ya. Kemudian summa yumitukum, ini mati kedua. Nah, alam atau fase ketiga ya. Summa yuhyikum, kemudian kita dihidupkan kembali, ini hidup kedua atau fase keempat begitu. Summa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah kita semua dikembalikan. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, menurut ayat ini
dan kita wajib beriman kepadanya bahwa manusia itu mengalami 2 fase kematian dan 2 fase kehidupan, ya. Jadi kalau dijumlah kita melalui 4 fase, ya, Bapak Ibu. 4 fase diawali dari fase kematian dulu. Fase kematian, kemudian fase kehidupan, ya, yang pertama, lalu kematian yang kedua, dan kehidupan yang kedua. Jadi 2 kali mati, 2 kali hidup. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam hadis, ya, ini ketika saya membaca tafsir Imam Ibnu Katsir, ya, Imam Ibnu Katsir meriwayatkan hadis riwayat Abu Hatim, ya, bahwasanya ini tersambung kepada sahabat. Ini dari Qatadah, ya, Qatadah menyambungkan alladzi khalaqal mauta. Jadi menjelaskan surah Al-Mulk, ya. Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, ini surah Al-Mulk. Qala, dia berkata, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, innallaha adzalla bani Adam bil maut. Sesungguhnya Allah menghinakan anak Adam dengan maut, kematian dulu, ini satu, ya. Wa ja'ala dunya daro hayatin, dan menjadikan dunia negeri kehidupan. Ini hidup fase pertama. Tadi mati, ya, bil maut fase pertama. Ini juga di dunia hidup pertama. Summa daro mautin, kemudian di dunia itu pula menjadi negeri kematian, tempat manusia mengalami fase kematian yang kedua. Wa ja'alal akhirata daro jazain, dan menjadikan negeri akhirat sebagai negeri pembalasan atau negeri imbalan, ya, pemberian imbalan. Summa daro baqoin, kemudian menjadi negeri keabadian. Ini disebutkan, ya, di dalam riwayat ini bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan kita Bani Adam, ya, semua makhluk manusia dihinakan dengan kematian fase pertama. Di sini kita tidak ingat, ya. Kemudian Bapak dan Ibu diambil perjanjian oleh Allah, ya, bersyahadat. Disinilah syahadat kita dulu, ya. Dan selama syahadat itu tidak dibatalkan, maka Bapak dan Ibu tidak perlu bersyahadat lagi, ya. Nah, karena selama itu tidak dibatalkan alias murtad, kita ini setiap sholat mengucapkan syahadat kok, ya. Tiap sholat, tiap mendengar adzan, tiap hari kita ini bersyahadat sebetulnya, ya. Tiap hari bersyahadat, begitu. Jadi, sama seperti sekolah, ya. Kalau tidak keluar sekolah, kenapa harus daftar ulang, begitu. Pan kaluarna ge henteu nya, nah maksa daftar, gitu. Da can kungsi kaluar cenah abdi mah. Nah, maka di sini disebutkan, ya, di kematian ini secara ruhani, secara spiritual, kita ada di alam ruh dan tidak ingat, ya. Ini makna dihinakan oleh Allah itu, kita tidak diberi keluasaan, belum diberi kemampuan untuk berikhtiar, begitu. Ya, tetapi kita tidak punya pilihan. Kita ditanya langsung oleh Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Kita menjawab bala syahidna. Tidak ada makhluk yang berani menentang di sana, tidak ada. Ya. Nah, kemudian secara fisik bagaimana? Secara fisik kita ditempatkan di tempat yang, mohon maaf bahasa Al-Qur'an, ke tempat yang hina, kan? Kita ada di sulbi, ya, tulang punggung bapak-bapak kita. Lalu kita memancar dari tempat yang hina, ya. Memancar dari tempat yang hina. Itu dihinakan betul. Kita masuk juga ke tempat lain yang juga sama dianggap kotor, dianggap hina, ya. Nah, maka kita bertumbuh kembang di dalam rahim, barulah kita setelah 4 bulan diberikan ruh, ya, untuk hidup. Itulah fase kematian pertama berakhir, ya. Bapak Ibu tidak akan ingat karena memang kita tidak diberi kemampuan untuk menjangkau memori itu. Nah, kemudian di fase kehidupan yang pertama, inilah saat kita melalui fase sebagai janin, sebagai makhluk yang sudah Allah bentuk sedemikian rupa, bermata dan
telinga kita nanti dilahirkan, lalu bisa melihat dan bisa mendengar dulu ya, mendengar dan melihat, lalu bisa memahami ya. Disinilah Nabi SAW menyebutkan waja'ala dunya. Nah, inilah fase hidup pertama ya. Darohayatin, dunia ini. Jadi kalau ditanya dari mana kita hitung fase hidup pertama, tentu saja dari sejak lahir ke dunia ya. Yaitu semasa kita ada di dalam perut ibu ya, usia 4 bulan kandungan. Nanti di riwayat lain disebutkan oleh Nabi ya, seorang manusia ditiupkan ruh begitu pada saat usia kandungan 4 bulan gitu ya. Nah, makanya kalau ada janin yang keguguran sudah lebih dari 4 bulan, maka itu harus dimulasara seperti jenazah ya. Ya, disalati begitu ya. Diberi nama harus itu ya. Karena sudah dianggap hidup meskipun belum bisa beramal. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ternyata dunia itu juga tempat hidup fase pertama dan sekaligus tempat mati fase kedua. Nah, ini ada di dunia komplitnya, di dunia itu tempat hidup fase pertama dan tempat mati fase kedua ya. Itulah dunia. Nah, sehingga tentu saja 3 fase sudah kita kenali, tinggal fase terakhir yaitu fase kehidupan yang kedua itu tidak ada di sini ya, bukan di dunia, tetapi di alam lain. Dari mulai satu alam yang disebut dengan barzakh ya, sampai ke mahsyar, sampai nanti ke yaumul mizan ya, sampai nanti ke siratul mustaqim dan masuk surga atau wa na'udzubillah terjerumus ke jurang neraka ya. Wa na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah yang disebut dengan negeri keabadian. Jadi riwayat ini menegaskan ya, menjelaskan apa yang tadi difirmankan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 28. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagai rincian tentu saja ayat-ayatnya nanti bisa ditemukan yang lain, tapi saya ambil satu saja sebagai contoh ya. Sebagai contoh misalkan surah Al-Insan ayat pertama. Ini menyebutkan satu lafaz yang unik ya. Karena diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu tidak ada. Sulit ya. Masa saja begitu, masa atau waktu ya. Tuh. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, hal ata alal insani hinum minad dahri. Inilah ad-dahr. Ad-dahr ini satuan waktu yang berbeda dengan satuan waktu dunia ya. Satuan waktu di dunia biasanya disebut al-waktu atau as-sa'ah ya dalam Quran, tapi di sini ada kalimat lain yaitu ad-dahr. Nanti ada satuan waktu juga yang disebut az-zaman ya. Jadi waktu itu ada sa'ah, ada waktu itu sendiri juga bahasa Arab ya. Waktu, ada dahar ini, ada zaman ya. Ada apa lagi? Banyak ya. Banyak. Dan maknanya beda-beda kalau di dalam lafaz bahasa Arab ya. Masa ya, ahdu juga kadang suka disebut masa fi ahdi Rasulillah misalkannya di zaman Rasulullah. Nah, di sini disebut dahar. Dahar ini satuan waktu lain yang mungkin bisa jadi kita tidak tahu ya satuan waktunya. Hal ata alal insani, bukankah pernah datang kepada manusia hinun, satu waktu. Hina ini kan ketika begitu ya artinya. Satu masa, satu waktu lah. Minad dahri, dari dahar, dari masa itu. Kahese nerjemah nagenya. Lam yakun syai'an madhkuro, yang mana di waktu itu, di masa itu, di dahar itu, manusia tidak merupakan sesuatu yang dapat disebut. Belum jadi manusia begitu ya. Nah, inilah ketika fase kematian pertama, kita masih belum bisa disebut manusia sempurna ya. Karena Allah sedang memproses kita menjadi sesuai di dalam surah At-Tin ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Nah, begitu. Jadi sebelum mencapai proses tahapan takwim itu, kita belum bisa disebut apa ya. Bahkan sebelum itu kita ada di alam ruh, kita menjadi koleksi-koleksi daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki koleksi ruh yang banyak
Dari mulai ruh yang paling baik, yang kualitasnya nomor 1, itulah ruh Nur Muhammad ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ruh yang paling buruk nanti, ruh siapa itu entahlah ya, wallahu alam. Banyak manusia-manusia buruk sebagai contoh di dalam Al-Quran, tetapi apakah dia kalau dibandingkan dengan yang lain paling buruk atau tidak, itu memerlukan dalil ya, memerlukan penjelasan yang qot'i, yang jelas ya, bisa dipertanggungjawabkan validitasnya. Jadi Allah punya ruh yang paling baik sampai yang paling buruk. Makanya kita dianjurkan untuk berdoa, meminta keturunan yang soleh, artinya meminta daripada koleksi ruh Allah yang baik ya. Makanya Nabi Ibrahim pun berdoa ya, Nabi Yakub pun berdoa, Nabi Zakaria pun berdoa ya. Semuanya berdoa. Nabi Muhammad SAW pun berdoa ya, Robbi habli minas solihin, atau Robbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah ya. Ya Allah, berikanlah kepada kami keturunan yang soleh. Ya Allah, berikanlah kepada kami keturunan dari sisimu ya, yang baik, keturunan yang baik, dzurriatan thayyibah. Nah, ini disebut dahar ya, disebut dahar. Dahar itu satuan waktu yang kita di waktu itu belum bisa disebut apa-apa. Ini fase mati pertama. Karena ayat selanjutnya kan di surah Al-Insan bagaimana? Hal atta alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkuro. Inna khalaqnal insana min nutfatin. Nah, baru di situ ya. Amsyajin. Kita diciptakan dari nutfah yang terpancar. Ya. Faja'alnahu sami'an basiro, kami jadikan dia bisa mendengar dan melihat. Disebut mendengar dulu ya, karena memang kita ini dulu pertama kali bisa mendengar dulu sebelum melihat. Nah, maka ini yang terjadi ya, ketika kita berada di alam ruh, di fase mati pertama, yang mana Bapak Ibu tidak ingat itu, surah Al-A'raf ayat 172 menjelaskan, wa'idh, dan ingatlah ketika Rabbuka akhoda Rabbuka min bani adama min zuhurihim ya, Allah mengambil begitu ya dari bani Adam min zuhurihim, dari punggung mereka, dari tulang sulbi. Nah, ada apa nanti di tulang sulbi ya? Ya itu ada nanti benih ya, benih yang menjadi cikal bakal manusia itu ada di tulang sulbi. Ini Quran sudah mengatakan 14 abad yang lalu. Yang mana saat itu tidak ada orang yang tahu dari mana, kenapa laki-laki bisa mengeluarkan sel begitu ya, dari alat kelaminnya itu di mana disimpan. Tidak ada yang tahu dulu. Ketika Al-Quran mengatakan min zuhurihim, dari punggung mereka. Ini, dari sulbi, ini, tulang sulbi. Ya. Dan kajian saintifik hari ini membenarkan itu. Ya. Benarkan itu. Disimpan itu saripati makanan yang paling baik katanya begitu. Ketika kita makan itu, ya, zat-zat yang dibutuhkan tubuh dibagikan ya secara menakjubkan, di mana karbohidrat, di mana protein, ya, serat, di mana vitamin, zat besi, kalsium, kalium, semuanya disebarkan, dibagikan, mineral ya, semuanya dibagi rata. Lalu setelah diserap tubuh nanti ada bagian-bagian yang paling baik dari apa yang kita makan itu, Allah Subhanahu wa taala menyimpannya dari di tulang punggung ya. Itulah yang menjadi nanti benih ya. Nah, nanti sisanya yang tidak terpakai dibuang sebagai limbah ya. Ada limbah cairan, ada limbah padat, itu sudah dibuang saja. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini setelah Allah mengambil perjanjian ya dari Bani Adam. Nah, di waladus, makanya di dalam istilah bahasa Arab anak laki-laki disebut waladus sulbi ya. Di dalam ilmu faraid, ilmu waris disebutnya waladu sulbi, anak tulang punggung. Nah, ya. Kemudian setelah kita ada di tulang punggung itu, ya secara fisik di sana, tapi secara ruhaninya di mana? Di alam ruh ya begitu. Wa asyhadahum ala anfusihim. Kami ya Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Tuh. Pada nafas ya. Bukan kepada jasad, karena jasad ini hanya wadah saja. Bukan kepada ruh,
Karena ruh itu hanya tenaga saja ya, tenaga penggerak. Ini anfus, nafas, nafsun. Nafas itu bapak dan ibu yang sebenarnya itu nafas ya, bukan jasad, karena jasad akan membusuk nanti di bawah tanah, bukan ruh ya. Karena ruh ini tenaga saja seperti tenaga listrik, baterainya begitu. Kita yang sebenarnya adalah nafas ya. Inilah yang Allah genggam ketika kita sedang tidur. Ketika kita tidur, maka yang tersisa adalah jasad dan ruh ya. Makanya kita hidup ya, mengguling ya. Badan kita bolak-balik ketika tidur lalu mendengkur, itu menunjukkan kita tidak wafat ya, tidak mati. Ruhnya ada, jasadnya juga ada. Tapi kalau ditanya orang yang sedang tidur, tidak akan menjawab. Kenapa? Nafasnya tidak ada, jiwanya itu digenggam oleh Allah. Jiwa inilah yang nanti terdiri dari aklun dan kolbun ya, akal dan hati, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi bapak dan ibu yang sebenarnya ini nafas, nafsun ya. Nafsun, bapak ibu yang sebenarnya bukan jasad, bukan ruh. Ini nafas yang memilih, bisa memilih, dia menentukan mau taat, mau maksiat, dia yang menentukan. Dia yang harus merasakan sakitnya kematian nanti. Makanya disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafas tuh akan merasakan kematian. Bukan kullu jasadin, bukan kullu ruhin, kullu jasadin dha'iqatul maut, tidak. Kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Ini dia yang nanti bertanggung jawab di hadapan Allah ya. Atas apa yang dia pilih begitu ya, mau taat atau maksiat dia yang menentukan. Ini nafas bapak dan ibu yang sebenarnya, ini nafas ya. Nah, maka diambillah perjanjian dari nafas ini. Alastu birrabbikum. Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, semua manusia dulu menjawab. Termasuk bapak dan ibu ya. Kita semua. Bala syahidna. Tentu saja kami bersaksi ya. Inilah ikrar kita. Syahidna, inilah syahadat kita. Ya. Antakulu yaumal qiyamati. Kenapa Allah mengambil perjanjian di alam ruh? Supaya nanti di hari kiamat ya, ini mereka tidak beralasan kepada Allah ya. Nanti mereka akan mengatakan innakuna an hadza ghafilin. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Wah, ya. Lupa begitu ya. Nah, nanti ada juga orang-orang yang diberi jatah umur itu, jatah ajal ya. Ajal itu sebentar, tidak mencapai usia dewasa. Seperti bayi yang baru lahir kemudian wafat, ya kemana dia perginya nanti? Kalau pergi ke surga harus ada amal kan? Masuk surga itu harus ada amal. Kalau ke neraka harus ada dosa. Ini bayi yang baru lahir belum beramal soleh, belum memiliki dosa, kemana? Maka Nabi SAW mengatakan bayi-bayi soleh itu nanti diizinkan masuk surga. Ya, mana amalnya? Amalnya ini syahadat kepada Allah di alam ruh. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kami bersaksi begitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini umur ya dijatah ya, ajal maksud saya, sejak dari alam ruh. Nah, sebentar ya. Mana ya? Nanti kita bedakan ajal dengan umur ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi durasi hidup kita di bumi sudah ditetapkan di alam ruh itu ya. Di alam ruh ditetapkan, nanti ada hadisnya ya. Ini sepertinya lupa tidak dimasukkan ya. Hadis yang menjelaskan ayat ini Al-A'raf 172 ya, tentang perjanjian manusia dengan Allah di alam ruh. Nanti ada hadis yang menjelaskan Nabi bersabda, Allah itu berfirman dulu kepada malaikat, uktub, tuliskan hambaku ini. Dituliskanlah, kata Nabi, satu ajalnya, berapa lama dia hidup, ajal itu. Ya. Kemudian juga dituliskan rezekinya, ya. Karena tidak akan hidup nanti kalau tanpa rezeki. Rezeki itu kan jasad, ya, kesehatan, akal pikiran, panca indera, ini rezeki semua. Ya, bukan hanya makanan dan harta benda kan, rezeki itu. Ya. Ashabul Kahfi itu 300 tahun
di gua itu tidak makan, tidak minum, tidak punya harta benda, tapi diizinkan hidup oleh Allah dan diberi rezeki yang cukup ya. Sekedar sinar matahari melalui mulut gua ya, jasad mereka berpindah-pindah ke kanan dan ke kiri ya, bolak-balik begitu. Ya, kalau kita lihat fenomena itu kata Allah dalam surah Al-Kahfi, kamu pasti ketakutan melihat ada orang tidur tapi seperti paham dia bolak-balik badannya ya untuk terkena sinar matahari. Itu tidak mendapat makan dan minum, tetapi Allah memberikan rezeki yang lain yang cukup untuk tubuhnya sehingga memungkinkan dia untuk hidup. Jadi rezeki itu luas sekali ya, bukan hanya yang bisa kita lihat ya. Apalagi hanya sekedar uang itu sudah penyempitan makna yang terlalu kecil ya. Kalau rezeki diartikan sebagai uang. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menuliskan ajal, jatah, usia kalau dalam bahasa Indonesia ya usia begitu ya, ajal. Berapa lama durasinya kita hidup seperti kuota begitu, kuota internet begitu ya. Sabaraha gigaeun ya, Bapak, Ibu 100 giga intinya. Tapi tidak bisa di top up nanti, tidak bisa diisi ulang. Nah, sudah ditentukan rezekinya, ditentukan juga kodo dan kodarnya ya. Kodo ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah seperti jenis kelamin ya. Jenis kelamin ini kita sebagai laki-laki, ibu sebagai perempuan tidak bisa dirubah, bagaimana? Tidak bisa. Kalau kodar takdir ya masih bisa dirubah dengan doa, seperti ketika Allah menakdirkan kita terkena musibah ya, terkena kecelakaan ya. Kata Nabi, musibah sudah menggelantung di atas rumah kita dari waktu sahur dan dia akan menimpa seseorang di waktu yang sudah Allah tetapkan. Kalau misalkan ditetapkannya di waktu duhur, maka musibah itu akan jatuh di waktu duhur. Dan ini bisa disingkirkan kata Nabi, ya, yaitu dengan sedekah begitu. Makanya sedekah di pagi hari, ya, bersedekahlah di pagi hari untuk menghindarkan musibah. Itu yang dilakukan oleh para sahabat, termasuk terutama sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Di pagi hari itu Abu Bakar itu sibuk, ya bukan tidur, ya sibuk. Nah, itu bersedekah. Dan ingat, sedekah itu bukan hanya dengan harta, ya, bisa dengan apapun, dengan jasa, tenaga, dengan ilmu, ya. Kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan itu sedekah, ya. Nah, itu bisa ditolak, ya. Nah, maka itu takdir, ya. Beda dengan kodo tadi. Nanti kalau ada orang yang dia laki-laki tapi jadi perempuan, kumaha tah? Ini bukan melanggar takdir, itu melanggar kodo. Ya. Bagaimana itu? Tidak bisa berganti jenis kelamin. Nanti taubatnya bagaimana? Ya taubatnya harus kembali ke jenis kelamin yang sebenarnya. Bukan malah misalkan ada laki-laki jadi perempuan nih, ya. Kemudian dia sadar bahwa itu salah. Lalu taubatnya dia pakai kerudung, pakai mukena. Itu belum bertaubat kan, belum kembali ke jenis kelamin yang sebenarnya. Jadi taubatnya itu bukan pakai kerudung, tapi kembali kepada kehidupan sebagai laki-laki, ya. Nah, ini sudah ditetapkan semuanya di alam ruh. Itulah yang disebut dengan rizkun. Ajal, ya, ajalnya, kemudian rezekinya, kodo dan kodarnya, nasib ya, yang akan menimpanya. Lalu nanti di mana dia wafat ya, itu kan termasuk ajal lah ya. Itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Bapak Ibu misalkan kita diberi jatah ya, ajal sampai 100 tahun, ini dalam tanda petik Allah bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Tidak mungkin dibiarkan, ya, tidak mendapat rezeki. Makanya tidak usah khawatir, ya, apalagi kalau kita memfokuskan diri hanya untuk mengejar kehidupan dunia. Karena takut mati itu tidak boleh. Kan orang Arab jahiliyah juga begitu ya. Mereka membunuh anak-anaknya karena takut kemiskinan. Nah, ini Al-Quran tidak mengajarkan begitu. Al-Quran menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan rezeki kita. Tidak ada seseorang yang tidak sampai pada rezekinya. Semuanya sampai. Makanya para ulama sering mengatakan kaifa nakhofu ani rizki ya, atau kaifa ya, bagaimana kami takut khawatir terhadap rezeki. Wa ana abdul goni ya, sedangkan aku adalah hamba yang maha kaya begitu ya. Tidak usah takut kepada rezeki ya.
isyarat untuk mencari rezeki dalam Quran itu santai. Lihat nanti surah Al-Mulk ya. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizki. Berjalanlah di muka bumi, di permukaannya, dan makanlah rezekinya. Yang berjalanlah. Beda dengan isyarat perintah ibadah ya. Kalau perintah ibadah isyaratnya selalu bersegera. Fastabiqul khairat, bersegera, berlomba-lomba dalam kebaikan. Idza nudiya li sholati yaumil jumu'ati. Kalau dipanggil sholat hari Jumat, fas'au, bersegeralah ila dzikrillah, mendengarkan zikrullah. Zikrullah itu khutbah Jumat. Bersegera, bersegera. Ya. Tapi kalau masalah rezeki, mencari rezeki, famshu fi manakib. Berjalanlah. Nah, santai ya. Nah, tidak ada orang yang tidak kebagian. Tapi karena dengan santai ini bukan berarti kita tidak boleh berusaha, bukan begitu ya. Kalau mau berusaha silahkan ya. Tetapi tetap tidak menjadikannya sebagai nomor satu tujuan hidup. Misalkan ada supir angkot, boleh narik muatan penumpang, silakan. Mau mencari rezeki, kelebihan rezeki. Tetapi ketika waktunya azan, waktunya sholat, apalagi Jumatan, ya sholat dulu, Jumatan dulu. Ada kan supir angkot yang begitu ya. Supir angkot yang soleh begitu. Waktu Jumatan dia Jumatan dulu. Penumpangnya diturunkan, disuruh pindah ke angkot yang lain, tidak usah bayar, silahkan pindah. Saya harus Jumatan. Nah, nanti Allah Subhanahu wa taala yang menjaga ya bagaimana penumpang-penumpang lain itu bisa memilih mobilnya begitu. Jadi melibatkan Allah dalam mencari rezeki ya. Karena kalau tidak begitu kita merasa sombong bisa mencari sendiri, nanti Allah lakukan istidraj. Silahkan cari sendiri begitu ya. Kalau sudah begitu seperti orang kafir nanti. Mereka bisa mengetahui ilmunya untuk mencari rezeki, mereka kaya, dan itu hanya akan memperberat hukuman mereka di akhirat. Kalau tidak tahu ilmunya, mereka miskin, dan mereka menjadi orang yang paling rugi karena miskin di dunia, miskin di akhirat. Kalau orang Islam tidak usah jadi perhatian utama, ya. Pendapatan rezeki itu hanya sebatas fasilitas. Perhatian utama kita adalah ibadah, ya. Makanya semakin Bapak dan Ibu bertambah rezeki, kalau misalkan kita ukur rezeki itu, kita lihat harta dulu. Kalau pemasukan harta Bapak dan Ibu bertambah, bukan gaya hidup yang dirubah, ya, tetapi yang dirubah adalah gaya ibadah. Kalau ingin selamat dari hisaban. Nah, ini yang sulit dilakukan, memang sulit, ya. Jadi ketika rezeki kita bertambah, gaya hidup kita tidak berubah. Yang berubah adalah gaya beribadah. Bisa dipahami ya? Makanya para sahabat itu begitu. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ini miliarder kan, bahkan bilioner. Kayanya luar biasa. Tetapi yang mereka konsumsi sama dengan sahabat yang lain. Itu yang menjadikan mereka masuk surga tanpa dihisab, padahal mereka orang kaya raya. Aneh ya, ada orang kaya raya, dan kekayaan itu memberatkan di akhirat, tetapi ada sahabat yang kaya, mereka masuk surga tidak dihisabkan, aneh. Ya. Jadi ketika rezeki bertambah, bukan gaya hidup yang berubah. Ya. Di urama kan sok itunya, naik gaji, wah, berubah gaya hidup dari mulai peralatan sehari-hari, sampai kendaraan, sampai rumah, jangan. Tetapi ketika rezeki kita bertambah, yang harus dirubah adalah gaya beribadah. Apanya yang dirubah gaya beribadah itu? Kualitasnya. Misalkan Bapak biasa kurban 1 saham tiap tahun, sekarang 1 sapi begitu. Ya, ieu mah hayo we unggal kurban teh sapi kedah ku tujuhan. Bukan harus oleh 7 orang, bukan. Sapi bertujuh itu batas maksimum, bukan syarat, bukan. Ya, kalau bisa 1 orang 7 sapi, silahkan itu, ya. Nabi saja kan 1 orang berapa ratus ekor unta itu menyembelih. Ieu mah diurang hayo we sapi hiji eta kedah ku tujuhan. Ih. Nah, itu ya, ketika rezeki kita bertambah, maka ubahlah kualitas ibadah kita, meningkat. Ini ya, sholatnya meningkat, sedekahnya meningkat, ya bisa ditingkatkan kan? Nah, itu yang menyebabkan para sahabat tidak dihisab. Ini ada chat. Oh, Pak Haji, ya Pak Haji Dik-Dik. Ketika rezeki bertambah, maka ubahlah gaya ibadah. Wah, langsung jadi quotes ini ya, Pak Haji Dik-Dik. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Lanjut.
Ini sudah ditetapkan ya semuanya rezekinya. Jadi rezeki itu saya pernah mendengar dari guru kami dulu, kalau diberi sedikit saja tidak cukup, apalagi banyak. Artinya kalau diberi sedikit, rezeki yang sedikit, kita tidak bisa memanage untuk menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, apalagi diberi banyak. Tidak mungkin kita bisa mengatur, ya. Ini dikasih rezeki misalkan 1 juta, ya. 1 juta ini bagaimana supaya kemaslahatan dunia dapat, kemaslahatan akhirat dapat, ya. Aturannya kan harus pakai ilmu ini. Ini tidak sederhana. Jangan dihabiskan semuanya. Alladzina yungfikuna waladina yungfikuna, dan orang-orang yang berinfak, ya. Mereka menginfakkan ma rozaqnahum, apa yang kami rizkikan kepada mereka. Itu orang-orang yang bertakwa, itu beriman, ya. Nah, kalau diberi 1 juta tidak bisa kita memanage ini. Bagaimana mengaturnya supaya selamat dunia akhirat? Apalagi kita bisa mendapat harta yang lebih besar dari itu, sampai ratusan juta, sampai miliaran, mual bisa diatur, ya, bakal dihabiskan semuanya. Ya, ataupun mungkin kalau sedekahnya terlalu kecil. Ya, orang yang berpenghasilan 100 juta, dia nyumbang masjid nih 10 juta begitu ya. 10 juta dia nyumbang masjid. Aya tukang beca seharinya 30.000 ya. Nyumbang masjid 15.000 atau 10.000. Ini kan besar. Lebih besarnya jauh dari sumbangan 10 juta, tetapi nilai ya, nilai bagaimana dia bisa menyisihkan uangnya itu, ini mengalahkan orang yang memiliki harta ratusan juta tadi, si tukang beca ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi setelah ditetapkan ya rezekinya semuanya, kita maju ya, kita lanjut di fase mati pertama. Kita mau dikirim kemana ini? Manusia ini mau dikirim kemana? Ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala memilihkan kita alam. Ini harus dipahami ya. Ini kaitannya penting sekali dengan ajal, dengan umur. Bahwa Allah memiliki banyak alam. Mana dalilnya? Ini surah Al-Baqarah 29. Ya. Allah menyebutnya sab'u samawat, ya. 7 lapis langit. Jangan dianggap seperti kue lapis legit ya. Kaluhur gitu lapisan. Ya seperti apa walau alam, tetapi Allah memiliki 7 ya petala begitu ya, dimensi ruang dan waktu ya. Yang mana 7 ini ya disebutkan sab'u samawat. Ini ya, angka 7 ini di dalam bahasa Arab bisa bermakna hakiki, bisa juga bermakna majazi. Kalau bermakna hakiki berarti 6 tambah 1 ya 7. Kalau bermakna majazi berarti jumlah yang banyak lah begitu ya. Seperti misalkan kita mengatakan, wah ini Pak Haji Dik-Dik itu mobilnya banyak. Berapa? Ayam meureun 10. Apakah benar mobil Pak Haji itu 10? Ya, ternyata cuma 8 atau bahkan lebih dari 10. Misalkan ada 11 atau 12, tapi disebut saja 10. Nah, itu jumlah yang majazi begitu ya. Nah, di dalam bahasa Arab banyak ya, ada 7 itu suka bermakna majazi. Ada 40 ya. 40 juga menunjukkan waktu yang lama ya. 40 hari, 40 tahun begitu ya. Atau 100, 1000, nah itu juga sama. Ya seperti ungkapan kita sehari-hari lah. Ada orang yang demo, wah orang banyak demonstrasi, ada berapa? Ya meureun 100 mah. Kan tidak tidak pas ya jumlahnya 100 begitu. Hanya digambarkan supaya menjadi tasawur, gambaran yang benar. Oh, 100 orang banyak kalau begitu kan gitu ya. Nah, maka Allah menyebutkan di sini sab'u samawat. Para ulama ahli tafsir menjelaskan ini bisa makna hakiki, bisa makna majazi. Bisa makna Allah memang memiliki 7 dimensi ruang dan waktu, atau bisa juga Allah memiliki banyak begitu ya, dimensi ruang dan waktu. Yang kita kenal, yang kita pernah lihat dan kita tinggal di sana, itu dimensi ruang dan waktu as-sama'u ya, ini alam semesta ini. Yang kalau kita tinggal di bumi, di salah satu planetnya, ternyata 1 hari di sini 24 jam saja, ya.
seharinya 24 jam saja. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki alam yang lebih banyak dari apa yang kita pernah lihat. Ya, kita hanya lihat ini alam dunia saja, keluar angkasa begitu. Ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Ma'arij ayat 4, ta'rujul malaikatu waruhu fi ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Malaikat-malaikat dan Ruhul Amin, ya, Malak Jibril alaihissalam, ya, pemimpin para malaikat di langit. Ilaihi naik kepada Allah fi yaumin dalam kadar satu hari, kana miqdaruhu yang mana satu hari itu ukurannya khamsina alfasanah 50.000 tahun dalam perhitungan kita. Seharinya di sana itu 50.000 tahun di sini, ya. Itu alam yang luar biasa besar. Kemudian di surah Sajdah ayat 5, yudabbirul amru minas sama'i ilal ard tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasannah. Ya. Allah mengatur urusan langit dan bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari, yang mana satu hari itu kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Sehari di sana, 1000 tahun di sini, ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu main ke sana ke langit yang 1000 tahun itu, satu hari saja di sana, ya. Lalu pulang kembali ke rumah, ke Bandung. Nah, di Bandung kalendernya sudah tahun 3000 begitu. Nah, ini kan sudah pernah disinggung waktu Nabi Isa alaihissalam, ya. Kemana Nabi Isa alaihissalam 2000 tahun menghilang, nanti di kedatangannya yang kedua, ya, Al-Masih Isa bin Maryam alaihissalam tidak menua meskipun satu hari. Karena bisa jadi beliau berangkat ke sana hanya sebentar, ya, mungkin kurang dari satu hari, Allahu a'lam. Lalu kembali ke bumi sudah berlalu 2000 tahun. Itu dimungkinkan terjadi, ya. Itu bisa terjadi dan sudah dibuktikan melalui kajian saintifik, ya, oleh para ahli fisika, ahli astronomi. Itu memang bisa mungkin, ya, dimungkinkan. Nah, ini dalam surah Al-Hajj juga 1000 tahun, ya. Nanti ada yang menambahkan lah, tapi sebagian ulama, ya, tidak sepakat. Ada yang mengatakan di surah Al-Kahfi pun, Ashabul Kahfi itu pergi ke dimensi yang sehari di sana 300 tahun di sini. Makanya mereka mengatakan, labisna yauman au ba'du yaum, kami di sini paling sehari atau setengah hari, begitu, padahal sudah 300 tahun. Ada juga yang menambahkan dengan surah Al-Baqarah ayat 259, tentang Nabi Uzair yang ditidurkan oleh Allah itu, lalu dibangunkan, ya. Ditanya berapa lama kamu di sini, kamu labista, oleh malaikat ditanya. Kata Nabi Uzair, jawabannya sama dengan Ashabul Kahfi. Labistu yauman au ba'du yaum. Saya di sini sehari atau setengah hari. Nah, ada juga yang memasukkan kategori itu, para ulama, ya, sebagian, kepada dimensi ruang dan waktu yang Allah miliki. Jadi ada yang sehari di sana 100 tahun di sini begitu. Allahu a'lam, ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah kita dipilihkan oleh Allah dari sekian banyak alam, sekian banyak satuan ruang dan waktu yang Allah miliki, ya. Kita dipilihkan oleh Allah ke alam yang satu hari, bukan 50.000 tahun, bukan 1000 tahun lamanya, tapi hanya 24 jam, ya. 24 jam, 1 jam itu 60 menit, 1 menit itu 60 detik, sadetik teh sakali ngiceup. Ya. Nah, di sini disebutkan inilah fase hidup pertama, ya. Di dalam surah Fatir ayat 11. Wallahu khalaqakum min turab, dan Allah menciptakan kamu dari turab, dari tanah tadi, ya. Saripati yang dimakan oleh bapak-bapak kita, kemudian Allah jadikan saripati itu tersimpan di tempat yang kuat, yang kokoh. Di punggung kita, di waladun, di sulbi itu, yang kokoh. Nah, summa min nutfatin summa ja'alakum azwajan. Kita dari saripati tanah menjadi nutfah, ya. Nutfah ini sperma atau zoida begitu dalam ilmu biologi. Summa ja'alakum azwajan, kemudian menjadikan kamu berpasang-pasangan. Dari janin dibentuk oleh Allah, apakah laki-laki atau perempuan. Wa ma tahmilu min unsa, dan tidaklah seorang perempuan mengandung, wala tad'u illa biilmihi, ya. Tidak mengandung dan melahirkan melainkan sepengetahuan Allah. Wa ma yu'ammaru, dan tidaklah diberikan umur
Nah, min muammarin dari seorang yang diberi umur. Walayun kosu min umurihi, dan tidak pula dikurangi umurnya. Ya, illa fi kitabin, kecuali sudah semuanya sudah dituliskan, ya, tertulis di kitab Lauh Mahfud. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya bagi Allah itu mudah. Nah, umur di sini apa ini? Ya, umur di sini apa? Nah, para ulama ahli tafsir menjelaskan seperti Ibnu Katsir rahimahullah bahwa umur di situ adalah ajal yang sudah ditetapkan dari sejak kita di alam ruh. Walikulli ummatin ajal, dan setiap umat memiliki ajal. Ini fa idza jaa ajaluhum, apabila ajal mereka datang, la yastakhiruna sa'atan, tidak akan bisa diakhirkan waktunya, wala yastaqdimun, dan tidak pula disegerakan. Ini kalau ajalnya sudah sampai, ya. Dan semuanya punya, tidak hanya manusia dan jin, hewan juga, ya. Kemudian bumi, langit juga semuanya, karena itu ada yaumul kiamah, ya. Sedangkan barang-barang yang kita gunakan sehari-hari itu kan dari hasil bumi, ya. Ada yang dari besi, ada yang dari plastik, ada yang dari kayu, itu kan semuanya dari bumi. Dan itu ada ajalnya, ya. Makanya kalau Bapak dan Ibu pecah barang, tidak usah marah-marah. Semua sudah ada ajalnya, ya. Dan para sahabat pernah ada yang memarahi pembantunya, ya, karena memecahkan perabot begitu. Lalu Nabi mengatakan, demi Allah, kalau ajalnya sudah datang, kalau perabot itu tidak pecah di tangannya, akan pecah di tanganmu. Nah, jadi Islam itu mengatur sampai perkara-perkara yang kecil seperti itu, ya. Nah, kemarin ini qadarullah, ya, handphone, ya. Handphone saya kan tablet besar begitu, ya, tombol on off-nya sudah tidak berfungsi. Kemudian ketika di servis, ya, ternyata mesinnya kena, lalu sudah, daripada diisi mesin, diganti mesin baru, mending beli yang baru, katanya, kata tukang servis. Ya sudah, tidak ada kekecewaan, tidak menyalahkan apa atau sering dimainkan, ya, oleh anak misalkan terjatuh, tidak, ya, sudah ajal. Itu ajalnya sudah datang, sudah. Fa idza jaa ajaluhum, kalau ajalnya sudah datang, la yastakhiruna sa'a. Tidak akan ada yang bisa meminta diakhirkan, wala yastaqdimun, tidak juga meminta disegerakan. Sudah ajal. Bapak nuju ngopi, geprek gelasna pupus, atos ajal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, atos ajal, ya. Sudah ajalnya datang, itu sudah. Nah, kita pun memiliki ajal, ya. Di dalam hadis terkait ajal dan umur nih, bedakan ajal dan umur, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, zakarna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Rasulullah SAW, maksudnya ada di halakoh Rasul, ya. Rasul kan suka berkumpul begitu di masjid, ya. Kalau sekarang seperti pengajian, ya, Rasul juga dulu begitu, tetapi Rasul tidak berbicara panjang 2 jam itu, ya. Nabi itu menjelaskan saja pengalamannya, apa yang beliau sampaikan itu menjadi ilmu yang kalau dipikirkan baru terasa luasnya. Nabi itu bersabda, ya, tidak panjang-panjang, ya. Nanti para sahabat nanti bertanya, dijawab lagi begitu. Tapi Nabi memilih bahasa yang kalau diurai itu memiliki makna yang sangat luas dan mendalam. Itulah bahasa kenabian, ya. Beda bahasa Nabi majeng bahasa orang Arab biasa, beda, ya. Kalau orang yang sudah sudah mengenal bahasa hadis, bahasa Rasulullah SAW, nanti membaca komentar sahabat, membaca komentar tabiin, komentar ulama, beda kualitasnya, beda. Ya, bahasa Nabi itu beda, ya. Bukan bahasa dari cipta karya manusia biasa, tetapi ada bimbingan wahyu dan pemahaman beliau sebagai orang cerdas yang juga hidup di zaman kesusastraan dijunjung tinggi, ya, di abad itu. Makanya Nabi berbicara dengan bahasa yang disebutnya fasohatul kalam, ya. Fasohatul kalam, bahasa yang fasohah, ya. Singkat, padat, jelas, mendalam, ya, tepat sasaran begitu, ya.
Nah, jadi kalau untuk orang yang tidak paham bahasa kenabian, apalagi tidak paham bahasa Arab, modalnya terjemahan begitu, sulit ya menangkap esensi dari sabda Nabi itu sulit. Nanti banyak yang salah paham begitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi Nabi bersabda, "Innallaha la yu'akhiru nafsan." Sesungguhnya Allah tidak akan menangguhkan seseorang idza jaa ajaluha, apabila ajalnya sudah datang. Jadi yang ditangguhkan ini apa? Yang diakhirkan ini ajalnya, tidak akan. Tidak akan diakhirkan ajalnya. Wa inama ziyadatul umuri bidzurriyati sholihah. Nah, ini. Dan sesungguhnya bahwasanya bertambahnya umur itu, nah ini membedakan umur dengan ajal. Bidzurriyati sholihah, dengan keturunan yang soleh, ya, yurzaquhal abda, ya, yang mana Allah berikan itu kepada seseorang, kepada hambanya, punya keturunan yang soleh yang melanjutkan amal solehnya. Fayad'una lahu min ba'dihi, maka mereka mendoakan baginya sesudah dia tiada. Tuh, ini umur panjang itu begitu, Bu. Bukan jadi panjang hidupnya, tidak mati-mati, bukan begitu. Nabi Muhammad SAW itu umurnya paling panjang, ya. Maksudnya dari zaman beliau sampai sekarang, beliau masih berumur, masih makmur umurnya, didoakan, wah masih panen pahala. Padahal beliau hanya hidup di dunia, beliau ajalnya itu hanya 63 tahun ya. Eta mah ajal eta mah. Ya, umur itu beda lagi. Umur itu pemanfaatan ajal untuk beribadah. Eta umur ya. Fayal hakuhu du'ahuhum fi qabrihi, maka disampaikanlah ya doa mereka itu kepadanya di alam kuburnya, di barzakh, diantarkan ke malaikat. Ini ada doa dari keturunanmu yang soleh. Aduh, subhanallahnya, dapat keturunan yang soleh itu kita harus selalu berdoa, ya, harus selalu berdoa. Karena anak jadi soleh itu bukan usaha kita. Kita ini hanya perantara saja, ya. Tetap harus meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami keturunan yang soleh, yang bertakwa, pemimpin para orang-orang soleh, yang qurrata'yun, ya, menyejukkan pandangan. Itu harus selalu dipanjatkan doa-doa itu, ya. Seperti Nabi Ibrahim kan berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina, begitu ya. Ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wah, doa luar biasa itu, mendoakan dirinya dan keturunannya. Jadikan aku dan Ismail dua hambamu yang soleh, yang berserah diri, dan beserta keturunan kami, semoga menjadi umat yang soleh, ya, yang mengerti tentang manasikmu, ya, tunjukkanlah cara beribadah, dan juga mereka menjadi ahli taubat. Sesungguhnya engkau maha mendengarkan permintaan ini, ya, dan juga maha penerima taubat, maha pengasih, maha penyayang, begitu ya artinya. Ini kan doa yang luar biasa untuk mendoakan keturunan. Sehingga Nabi Muhammad SAW, makhluk yang paling mulia, dilahirkan dari keturunan beliau, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sampai hari ini nama Ibrahim disebut-sebut oleh umat Nabi Muhammad. Setiap sholat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Waduh, luar biasa. Nabi Ibrahim masih berumur panjang sampai sekarang. Padahal, ya, ajal beliau, ada yang mengatakan hanya 170 170 ya, 175 atau 200, lupa saya, 225 ya, 270 kalau tidak salah, 270 tahun. Jadi ajalnya hanya sebatas itu, tetapi umurnya Ibrahim alaihissalam hidup di 2000 tahun sebelum Masehi. Menuju tahun 0 Masehi itu kan sudah 2000. Dari 0 Masehi sampai hari ini juga 2000 tahun. Jadi sudah 4000 tahun. Nabi Ibrahim umurnya ya, panjang disebut-sebut. Nah, maka fadzalika ziyadatul umri, itulah yang dimaksud dengan menambah umur. Jadi bukan umurnya panjang itu tidak wafat-wafat, bukan begitu ya. Sing panjang umur cenah. Amin. Oh, ternyata dia hidup sampai 100 tahun lebih gitu ya. Bukan begitu ya. Nah, batasan kematian itu sudah ditetapkan dari sejak alam ruh, itu yang disebut dengan ajal.
Maka yang disebut dengan umur adalah memanfaatkan ajal durasi hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah. Itulah umur ya. Makanya hidup ini harus makmur. Makmur itu ketika dipakai ibadah ya. Nah, karena itulah Allah berfirman dalam surah yang paling terkenal ini, surah Al-Asr ya, bahwasanya manusia yang dipilihkan satu harinya 24 jam hidup di sini. Coba Pak, bayangkan ya. Coba perhatikan Bapak Ibu, ini kita sedang menyimpulkan di fase kehidupan pertama. Kita datang dari fase kematian pertama, kita diambil sumpah oleh Allah untuk menjadikannya sebagai Tuhan kita. Kita diberikan ketetapan tentang ajal ya, tentang rezeki, tentang kodo dan kodar kita ya, termasuk rezeki juga, dan nasib ya, bagaimana jodoh kita segala rupa sudah ditetapkan, lalu kita dituntut untuk beribadah. Dikirimlah kita ke satu alam yang sehari hanya 24 jam. Cobi. 24 jam. Ya, seharinya itu. Kita hidup berapa hari nanti di sini, itu sudah ditetapkan. Artinya singkat sekali di sini. Oh, satu harinya bukan 50.000 tahun, bukan 1.000 tahun pun tidak, 100 tahun pun tidak, 24 jam. Waktunya singkat, sedangkan beban di pundak kita dituntut untuk beribadah itu berat. Tidak bisa ibadah dilakukan tanpa ilmu. Tidak bisa ilmu didapat tanpa belajar. Tidak bisa belajar dilakukan tanpa fasilitas-fasilitas dan sebagainya, tanpa adab, tanpa guru, ya, tanpa doa, tidak bisa. Ini sesuatu misi yang sangat berat ya, Bapak Ibu sekalian. Karena itu bagi manusia yang tidak menunaikan amanah itu, Allah berfirman di dalam surah Al-Asr, demi masa, demi waktu ini ya, yang kita sedang dikejar-kejar, tiap detik dipotong, satu detik tidak akan kembali. Ini dipotong umur kita, ajal kita terus ya hilang. Makanya manusia rugi nih, innal insana lafi usrin, rugi. Kalau diam kita, waduh rugi. Kalau maksiat celaka itu. Tidak menunaikan dengan benar saja itu sudah rugi. Diam di alam ini rugi, yang ada rugi. Sebentar waktunya, tapi beban berat ya. Lalu dikecualikanlah orang-orang yang beriman. Illalladzina amanu, orang beriman ya, dikecualikan wa amilus solihat, dan beramal soleh. Inilah silaturahim ya. Masih ingat penjelasannya? Inilah silaturahim. Jadi ketika kita disimpan di alam dunia, kita sudah diberi rahmat Allah yang 1%. Ar-Rahman ya. Silakan Bapak dan Ibu kalau ingin merujuk pada penjelasan silaturahim, nanti lihat videonya ya. Ada di channel YouTube kita ini ada ya. DKM Darul Ihsan ya. Itu silaturahim sampai 6 pertemuan kan? Tolong lihat di sana ya. Jadi silaturahim yang sebenarnya itu apa? Ini illalladzina amanu wa amilu sholihat ya. Menyambungkan manusia dengan rahmat Allah. Rahmat di sini adalah rahim, makanya disebut silaturahim. Rahmat yang 99%, yang Allah simpan di surga. Karena kita sudah menerima yang 1%, Ar-Rahman, sesuai sabda Nabi di dalam hadis, Allah memiliki 100 rahmat. 1% diberikan, 99% ditahan. 1% ini untuk seluruh makhluk. Yang 1% ini untuk seluruh manusia, mukmin dan kafir. Tapi yang 99% itu hanya untuk manusia-manusia tertentu yang Allah izinkan, ya. Nah, makanya illalladzina amanu wa amilus sholihat itu menyambungkan manusia ke sana. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dan tidak boleh soleh sendirian. Kita harus berwasiat ya, menyebarkan kebaikan ini dan juga sabar ya di dalam prosesnya ya, dan juga mewasiatkan kesabaran. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi tujuan kita di bumi sudah jelas ya. Waktunya singkat, tujuannya berat. Allah berfirman surat Ad-Dariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Semua manusia dan jin yang diciptakan dan Allah pilihkan alam 1 hari 24 jam ini dilihat hanya untuk ibadah. Bagaimana? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Lihat kalimatnya Bapak Ibu, ahsanu amalan. Kita diam di bumi ini 24 jam satu harinya ya. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan supaya kamu ya
beramal supaya Allah bisa melihat siapa yang paling bagus ya amalnya. Lihat ahsanu amalan, tidak disebut banyak. Saya ulangi, Allah menyebut akan memperhatikan siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Bukan yang paling banyak, yang paling bagus. Kalau Bapak dan Ibu tidak punya dosa, nol dosanya, lalu Bapak Ibu hanya punya amalan-amalan wajib, ya. Syahadatnya sudah ada, sholatnya yang wajib saja, tidak ada yang sunnah. Cukup itu untuk masuk surga kalau tidak ada dosa. Maka dengan kekhawatiran kita adanya dosa, kita tambah amalnya. Kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah begitu. Nah, dengan ibadah yang sedikit ini yang sudah Nabi ajarkan, ini cukup untuk masuk surga. Jadi jangan begini, wah, asa kurang loba, nah bukan begitu ya. Sholat subuh 2 rakaat, sholat sunatnya 2 rakaat, mahnya sena subuh ngan 2 rakaat we, meni hampang, padahal Bapak masih seger, tambihan tidak boleh ditambah. Karena bukan masalah banyak ini, tapi masalah ahsan, baik. Baik itu menurut ukuran apa? Menurut ukuran apakah cocok atau tidak dengan yang diminta oleh Allah dan Rasul-Nya. Ikhlas. Ikhlas itu apa? Cocok dengan aturan begitu. Nah, disebutkan di sini kan penjelasannya ini tafsir Imam Ibnu Katsir ya. Wa qauluhu dan firman Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah memperhatikanmu atau mengujimu siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya, khairon amalan ya. Khairu amalan kama qala Muhammad bin Ajlan, yakni amal yang baik seperti yang dikatakan oleh Muhammad bin Ajlan, walam yakul ya aktsaru amalan. Allah tidak mengatakan yang paling banyak amalnya, tidak. Jadi urusan keikhlasan masuk surga itu amal yang diinginkan oleh Allah ya, meskipun sedikit. Makanya Allah lebih cinta kepada amal yang sedikit tapi dawam ya. Kita istiqomah menjalankannya mudawamah terus ya. Nah, daripada amal yang banyak tapi sekali sudah ditinggalkan, ya tidak suka ya. Kan dulu Nabi Sulaiman ingin memberi makan ya ikan di lautan sehari gitu ya. Setiap Nabi Sulaiman lempar makanannya ke laut, ternyata Allah takdirkan 1 ekor ikan saja yang memakannya sampai pakan itu habis. Nabi Sulaiman tidak habis pikir. Ini jutaan ikan di laut, tetapi hanya 1 ekor ikan yang memakan ya pakan yang beliau alaihissalam sediakan. Nah, jadi amalan itu jangan lihat hanya kuantitas saja, tapi nomor 1 itu kualitas begitu ya. Kualitas. Ada seorang Yahudi yang ingin ikut perang Uhud, tapi Nabi izinkan kalau dia bersahadat. Maka dia bersahadat, lalu Nabi berikan pedang, dia masuk medan perang, lalu terbunuh kan begitu ya. Ketika terbunuh, jenazahnya nanti setelah selesai perang, Nabi hampiri dan Nabi bersabda di hadapan para sahabat. Kata Nabi, siapa yang ingin melihat penduduk surga yang belum pernah sujud sekalipun, can pernah cana sholat ya karek asup Islam, modalnya hanya syahadat dan ikut perang etage kapaehan Pak, terbunuh ya. Maka Nabi mengatakan ini orangnya, orang Yahudi itu. Jadi selama Bapak dan Ibu bisa menurunkan angka dosa kepada 0, angkanya 0 dosa itu, maka dengan ibadah yang sedikit itu cocok dengan aturan Nabi, sudah cukup kita selamat. Bahkan kita tidak usah dihisab, tidak ada dosa. Jadi sebetulnya berfokuslah kepada menghilangkan dosa, ya. Karena ketika Nabi beristighfar setiap malam itu untuk apa? Kata Siti Aisyah, Nabi tidak kurang beristighfar ya sehari semalam 100 kali. Ya kata Nabi, nutos dimaksum. Kayaknya kalau kita istighfar harus berapa kali sehari. Tapi lakukan itu ya. Jadi dengan ketika dosa itu diampuni, Allah memberikan ini saatul ijabah, tak ya saatul ijabahnya. Saat-saat diijabah doa, silakan minta istighfar, minta ampunan.
sepertiga malam ada ya. Kemudian sehabis wudhu ya. Kemudian ketika hujan, ketika gerhana, ketika sedang saum, ketika berbuka saum, banyak saatul ijabah itu. Ketika khotib Jumat duduk di antara dua Jumat ya. Ketika sujud. Nah, saatul ijabah, waktu-waktu diijabah doa itu kan banyak. Mintalah ampunan Allah ya, beristighfar ya. Beristighfar. Nah, jadi ketika amalan itu yang dilihat adalah bagusnya, bukan banyaknya, maka berusahalah untuk mencari amalan secara kualitas, kumaha. Bukan kuantitas ya. Ingat Nabi pernah bersabda begini, "Ma taraktu syai'an yuqarribukum ilal jannah illa waqad amartuhu bihi." Ma taraktu syai'an, aku tidak melewatkan satupun. Teu kalangkung hiji-hiji acan cek Nabi teh. Yuqarribukum ilal jannah, yang bisa mendekatkan kalian kepada surga. Di riwayat lain adalah yuqarribukum ilallah begitu ya. Bisa mendekatkan kamu kepada Allah. Illa waqad amartuhu bihi, kecuali aku sudah perintahkan. Jadi yang Nabi perintahkan ini, yang ada perintahnya, ini sudah cukup untuk membawa kita kepada keridhaan Allah. Tidak usah ditambah ya. Jangan mencari-cari tambahan begitu. Ya. Jangan ada ungkapan daripada tidak begitu ya. Ibadah itu tidak ada daripada tidak ya. Harus sesuai dengan apa yang diminta. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi inilah beban kita di satu alam. Ini umur ya. Jadi usia itu bukan umur, usia itu ajal ya. Jadi ajal itu durasi kita hidup di bumi. Sabaraha tahunan ieu? Eta mah ajal. Maka selama ajal ini kita miliki, lalu kita gunakan untuk tadi amalan solihan, ya, beramal soleh, maka itulah umur. Jadi hidup ini harus makmur. Jadi umur itu adalah hidup yang makmur. Bagaimana memakmurkan hidup? Kalau dipakai beribadah, begitu, ya. Nah, sampai di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, Allah berfirman, bagaimana manusia ketika menginjak usia 40 tahun, ya, 40 tahun itu sudah apa ya? Sudah menjadi titik manusia paripurna. Karena itu para nabi diangkat pada usia 40, tetapi tetap saja belajar itu tidak berhenti ya. Nabi Muhammad SAW diangkat jadi Rasul usia 40, tapi belajar terus sampai usia 63 tahun. Bukankah setiap Ramadan Nabi dihampiri malaikat Jibril, kata Siti Fatimah? Ya, Nabi setiap malam-malam bulan Ramadan itu dihampiri malaikat Jibril untuk tadarus, untuk evaluasi Al-Qur'an, ya. Jibril dan Nabi membaca sekali ewang gitu, Pak ya. Ya, berdua membaca Quran. Lalu di tahun terakhir kehidupan Nabi Muhammad SAW di Madinah tahun ke-10 bulan Ramadan, Siti Fatimah heran. Kata Siti Fatimah, kenapa di Ramadan kali ini Nabi Muhammad SAW didatangi Jibril satu malam 2 kali? Loh, kenapa ini Jibril datang satu malam 2 kali? Ternyata itu Ramadan terakhir Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi isyarat dalil bagi kita Bapak dan Ibu. Semakin tua, semakin kita mendekati ajal ya. Ternyata kebutuhan untuk menuntut ilmu itu semakin besar. Nabi itu dievaluasi 2 kali satu malam. Jadi bukan semakin kendor ya. Jangan ada kata-kata yang seolah menuntut ilmu itu hanya untuk anak muda. Bukan. Para sahabat ada yang muda masuk Islam, tapi juga ada yang tua. Sahabat-sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Khalid bin Walid ya, atau Utsman bin Affan, kemudian Zubair, Tolha ya, Abu Ubaidullah bin Al-Jarrah, kemudian ya sahabat-sahabat yang sudah sepuh begitu, kan baru belajar ketika mengenal Nabi. Tidak semua sahabat itu muda kan. Jadi belajar itu terus. Nabi pun baru mengenal Quran di usia 40. Ya. Wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu kan Nabi baru tahu di usia 40 ya. Nabi tidak belajar Quran dari kecil, tidak. Ya, tapi Nabi belajar adab dari kecil. Itulah wadah ilmu ya. Wadah ilmu itu adab. Nanti di lain kesempatan sekali-kali mungkin saya akan
menjelaskan tentang bagaimana pentingnya adab ya dalam menuntut ilmu begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, disebutkan di sini wawasoinal insana biwalidayhi ihsanan ya. Kami berwasiat kepada orang-orang supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya. Kenapa? Hamalathu ummuhu kurhan. Ibunya sudah mengandungnya dengan susah payah. Wa wadu'athu kurhan. Ya, dikandung susah payah, dibawa hamil, lalu dikandung, dilahirkan ya. Wa fisoluhu sampai disapih ya. Ini sudah disusui ya. Salasuna syahron, masa menyusui ya. 30 bulan ya. Ya, 30 bulan. Hatta idza balago asyuddah ya. Sampai ketika dia dewasa. Wa balago arba'ina sanah ini. Dan dia mencapai 40 tahun pada ajalnya. Kalau dia sampai ya. Nah, tidak semua orang memiliki ajal bahkan sampai 40 kan. Nah, banyak teman saya juga yang sudah meninggal sekarang. Padahal satu generasi begitu. Qala, orang yang mencapai usia 40 tahun itu berdoa, Robbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Itu kan? Ya Allah, Tuhanku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu. Syukur itu menggunakan seluruh rezeki dari Allah, fasilitas hidup, ya, umur, ilmu, badan, semua fasilitas hidup untuk menyembah Allah itu syukur, ya. Jadi syukur itu bukan ucapan alhamdulillah saja. Nah, bagaimana kalau nanti Bapak ada orang minum bir suruput, alhamdulillah. Itu apakah orang yang bersyukur? Ya. Ada maling begitu dikejar massa lalu lolos, dia tidak tertangkap, ya. Lalu maling itu mengucapkan alhamdulillah. Apakah dia makhluk yang bersyukur? Nah, jadi syukur itu bukan hanya ucapan alhamdulillah, meskipun alhamdulillah adalah salah satu ucapan syukur ya. Syukur itu adalah menggunakan semua fasilitas hidup ini untuk taat kepada Allah, itu syukur. Kita menyembah Allah memakai fasilitas dari Allah, itu syukur, ya. Jadi kalau bahasa Sunda menyebutnya narimakeun gitu. Ada anak diberi motor oleh orang tuanya, nu disebut narimakeun kumaha? Nya motorna diurus, diservis, diwasu, dipakai hal-hal yang bermanfaat, nganter ibu ke pasar, nganter bapak ke masjid, ke pengajian dan seterusnya, tidak dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu bersyukur terhadap pemberian, ya. Nah, makanya orang yang sudah menginjak 40 tahun ini mengerti apa fasilitas hidup dari Allah itu. Mana, ya? Rizki itu mana? Makanya disebut an ashkuro nikmataka, supaya aku bersyukur kepada nikmat yang telah Engkau berikan. Bagaimana caranya? Digunakanlah nikmat itu untuk beramal soleh. Makanya kesananya alati an'amta alayya wa ala walidayya, nikmat yang sudah kau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku, wa an a'mala solihan tuh. Dan supaya aku beramal soleh tardohu yang engkau ridho. Inilah yang disebut dengan ikhlas begitu. Ikhlas itu kita melaksanakan amalan yang Allah ridho, itu ikhlas. Kalau Allah ridho kita menerima bayaran, berarti ya digaji begitu, ikhlas itu. Jadi jangan diartikan ikhlas itu tidak dibayar, bukan begitu. Kalau Bapak kerja di perusahaan, ya Allah menghalalkan kita bekerja dan menerima upah, maka ikhlasnya itu yang menerima upah. Tapi kalau kita berbuat baik kepada orang tua, ibu bapak, kita tidak boleh pamrih menerima bayaran dari ibu dan bapak, maka ikhlasnya tidak menerima bayaran, begitu ya. Jadi ikhlas itu tolak ukurnya bukan dibayar atau tidak. Ikhlas teh kudu rugi weh gitu nya, ikhlaskeun weh tuh, asa keleungitan diikhlaskeun teh. Bukan. Ikhlas itu masalah cocok atau tidak dengan aturan Allah, itu ikhlas. Ya, dari kata kholaso artinya bersih ya. Bersih, murni, suci dari hal-hal yang tidak boleh ada begitu, ya. Ikhlas dalam akidah, ikhlas dalam ibadah ada itu, ya. Ikhlas niatnya, ikhlas amalnya. Niatnya sesuai dengan petunjuk Allah, amalnya sesuai dengan petunjuk Allah, itu ikhlas, ya. Nah, sudah wa aslih li fiduryati, dan berikanlah aku ya kebaikan yang mengalir pada anak cucuku nih.
Usia 40 itu harus sudah memikirkan kaderisasi. Bapak, Ibu, besok lusa kita wafat, kita mau didoakan oleh siapa, amal-amal soleh kita mau dilanjutkan oleh siapa, kan itu harus dipikirkan, ya. Ini tuh betul ilaika, aku bertaubat kepadamu, tuh usia 40 tahun ini sudah jadi ahli taubat. Ini 40 tahun masih nyekek botol, kumaha. 40 tahun itu sudah isyarat, kita sudah menghabiskan 2/3 umur. Karena Nabi menyebut umurku sekitar, umur umatku ya, umur daripada umatku hanya berkisar di 60 kan, 60, 70, adapun yang lebih dari itu hanya sedikit. Ini sudah 40 tahun, waduh sudah 2/3 nih, tinggal 1/3 lagi sisa umur, makanya harus menjadi ahli taubat, ya, menyempurnakan amal, memikirkan zuriat ini, anak cucu, kaderisasi itu sudah harus dipikirkan. Wa inni minal muslimin, dan jadikanlah aku orang yang berserah diri kepadamu. Sudah ya, waktunya sudah mepet-mepet ini, kita cepat ya. Kehidupan di dunia ya, kehidupannya hanya 24 jam satu hari dan kita bebannya berat ya, dilihat yang paling baik amalnya. Maka itulah yang disebut orang memiliki umur begitu ya. Jadi ajalnya sudah ditetapkan, maka memanfaatkan ajal untuk beramal soleh, memanfaatkan durasi hidup untuk amal soleh, itulah umur yang makmur ya. Makanya kan ada seorang kakek yang ditanya oleh khalifah itu ya, kisahnya terkenal ya. Kakek, berapa umurmu sekarang? Kenapa masih mencangkul di kebun kurma sendirian? Sudah tua. Berapa umurmu sekarang? Si kakek menjawab, saya baru 3 tahun gitu ya. Nah, setelah ditanyakan kembali kan apa maksudnya umur kakek baru 3 tahun? Kalau 3 tahun kan balita begitu ya, batita. Kalau ompongnya ya sama ompong, tapi kan beda. Kata si kakek, aku baru mengenal Islam, beribadah kepada Allah sesuai tuntunan Rasul 3 tahun ke belakang. Sebelumnya aku berada pada masa jahiliyah. Aku kafir, aku musyrik dulu. Baru 3 tahun ini merasakan kenikmatan beribadah. Maka umurnya 3 tahun. Ini si kakek cerdas kan? Ya, kakek ini cerdas. Jadi umur itu adalah ajal yang dimakmurkan, ya. Usia atau durasi hidup kita yang dimakmurkan dengan ibadah, itu umur ya. Nah, berakhirlah kesempatan kita untuk beribadah. Ini akhir daripada apa ya? Persiapan kita membawa bekal Bapak Ibu ya. Alam dunia ini kalau dalam sekolah, strata sekolah, jenjang sekolah pendidikan di kita, mungkin sama dengan fase sekolah TK begitu. Paling rendah, paling singkat. Alam dunia ini. Tetapi disitulah nasib kita ditentukan. Makanya bagaimana bisa Bapak dan Ibu, ya, kita seorang beriman masih memperhatikan dunia. Umur kita pendek, entah sampai kapan. Waktunya pendek, beban kita berat. Hanya di fase inilah kehidupan yang pertama inilah yang akan menentukan fase-fase selanjutnya. Dari TK kita nanti masuk SD. Ini kan sudah wafat kita. SD teh alam barzah, misalkan alam kubur. Di alam kubur Bapak dan Ibu bisa lebih lama daripada di dunia. Lihat Nabi Muhammad SAW hanya 63 tahun ajalnya di bumi. Tetapi di alam barzah Nabi sudah 1400 tahun menunggu kiamat. Kalaupun sama satuan waktunya ya. Kalau berbeda walau alam, mungkin bagi orang-orang yang ada di alam kubur, di alam barzah baru sebentar. Bisa jadi kan? Karena ada satuan waktu yang berbeda. Ya, tetapi kalau dihitung dari waktu dunia, kita bisa lebih lama di sana. Ini pas SD mah genep tahun tah. Setelah itu kiamat, ya. Setelah kiamat, fase padang mahsyar, kita berjalan di padang mahsyar jauh pisan, ya. Itu fase SMP begitunya. Nanti sampai ke hadapan Allah, kita istirahat dulu di Telaga Kausar, kita minum dari air Telaga Kausar. Orang-orang yang suka menambah-nambah dalam perkara ibadah diusir di Telaga Kausar. Ya, melakukan ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi, diusir nanti di Telaga Kausar. Itu hadisnya sahih. Kata Nabi, suhkon, jauhkan mereka dari sini. Ya. Wa na'udzubillah. Masuk fase SMA mana? Ya, yaumul mizan. Dihisab orang. Can ka siratul mustaqim mentas nyebrang. Belum ini ka surga mah iraha engke deui mah.
Nah, samarukna teh setelah kematian itu berhenti, tidak, belum istirahat itu. Mereka yang sudah wafat itu masih hidup sekarang, masih di alam barzah itu ada kehidupan, ada rezeki meskipun berbeda bentuk di sana. Hirup deui urang teh aya nu diazab, aya nu disiksa, aya nu genah, dan itu ditentukan sekarang. Maka orang yang cerdas pasti memikirkan bekal akhirat. Tidak mungkin dia enjoy hidup di dunia, tidak mungkin, dia pasti gelisah. Kumaha engke lamun maut, kumaha engke di alam barzah, kumaha di padang mahsyar, kumaha di yaumul mizan, kumaha di siratal mustaqim. Ya, makanya sahabat Abu Hurairah menangis ketika sakaratul maut ya. Ditanyakan oleh murid-muridnya, kenapa Anda menangis? Berbahagialah wahai Abu Hurairah, Anda sahabat Nabi, Anda dijanjikan masuk surga. Kenapa menangis? Kata Abu Hurairah, perjalananku masih jauh, sedangkan bekalku sangat sedikit. Cobi. Tadi Abu Hurairah ya mengatakan perjalananku masih sangat jauh, tapi bekalku sangat sedikit. Ya, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Fase kematian kedua, bagaimana kita dicabut nyawa nanti. Disebutkan di dalam hadis ya, ini waktunya sudah habis ya. Nah, saya tutup saja ya. Jadi ini singkat saja ya. Hadisnya bagaimana seorang yang beriman itu apa namanya? Dicabut nyawa dengan pelan-pelan ya. Para malaikat pencabut nyawanya ya menggunakan kasih sayang gitu ya. Ayah rahmat tadinya. Beda dengan orang kafir yang dengan kejam dicabut nyawanya. Begitu saja ya. Nanti di screenshot ini hadisnya boleh dibaca sendiri. Ini kematian orang kafir. Tuh, yang tadi orang beriman ya. Ini orang kafir, begitu. Nah, kemudian orang yang sudah mati itu padahal mereka hidup ini ya. Nih. Nah, ini setelah kematian kita masuk kehidupan yang kedua. Tuh, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun walakin la tash'urun. Jangan mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu wafat, mati. Bal ahya. Ini dalilnya. Mereka itu hidup. Ini kehidupan yang kedua. Walakin la tash'urun, tetapi kamu tidak sadar, tidak tahu, begitu ya. Ini sudah sajalah alam barzakh ya. Ada alam penghalang di antara dunia dan akhirat, ada alam barzakh. Ya, di surah Al-Mu'min 4546 Firaun disiksa di alam barzakh, diperlihatkan neraka kepadanya setiap hari, ya. Terus surah Al-An'am ya juga membenarkan adanya hari barzakh, alam barzakh ya. Imam Bukhari pun menulis hadis bab tentang adzabil qabri ya, tentang fi adzabil qabri, siksa kubur ya. Adzabul qabri itu benar adanya ya. Nanti pembahasan ulama itu apakah diazab secara fisik atau secara psikis, begitu, itu pembahasan ulama ya. Nah, ini saya tutup dengan ini ya. Berita motivasi untuk beramal soleh bagi Bapak Ibu kita semua, saya sendiri juga, surat At-Tur ayat 21. Bagaimana nasib kita di kehidupan yang kedua nanti di akhirat. Walladzina amanu, dan orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan mengikutinya anak cucu mereka dalam keimanan, diimanin. Kita soleh sekeluarga ya. Jika tadinya ayat yang sudah mengatakan 40 tahun itu sudah mendoakan orang tua, sudah bisa membina rezeki ya, tidak hanya untuk kesenangan dunia, sudah bisa memperhatikan kaderisasi anak cucu, sudah beramal soleh dengan maksimal, sudah menjadi ahli taubat. Ini yang dilakukan oleh seorang mukmin yang berhasil menjadi manusia yang sempurna ya di usia 40 tahun. Maka Allah menyebutkan waladina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Orang yang beriman dan mengikuti mereka keturunannya pada keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan pertemukan mereka dengan keturunannya. Aduh, Pak. Ngariung deui di surga Allah kayaknya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu termasuk orang-orang yang alhaqna bihim dzurriyyatahum insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita dipertemukan kembali dengan keturunan kita, dengan nenek moyang kita. Ngariung, tak iya uyu, tak iya bao, tak iya jangawareng, tak iya gagang siwur, itunya. Tak iya putra, iya cucu, iya cicit, tak iya terus keturunan yang keberapa. Ngariung sadena, karena ada yang diamanatkan untuk dijaga satu turunan itu, yaitu keimanan dan amal soleh. Makanya berwasiatlah tentang keimanan dan amal soleh kepada keturunan ya, insya Allah. Wama alatnahum min amalihi min syai'in kulum riin bima kasabarohin ya. Jadi sudah dipertemukan dengan anak cucu mereka di surga, kami tidak mengurangi sedikit pun pahala kebaikan atau kebajikan mereka
setiap orang terkait dengan apa yang dikerjakannya, ya. Nah, ini jadi sebetulnya masih panjang ini pembahasan, tapi sudahlah ya, bisa dipahami apa itu umur di dalam Al-Quran. Jadi umur bukan tentang lama durasi hidup seseorang. Itu bahasa Quran mah ajal, ya. Tetapi umur adalah pemanfaatan ajal untuk beramal soleh, maka kita menjadi makmur. Umur bukan masalah hidup lama atau sebentarnya hidup kita di dunia, tetapi masalah amal soleh kita yang kekal, dijadikan jariah oleh Allah di dunia, dilanjutkan oleh keturunan kita, juga di akhirat nanti kita mendapat balasannya, insya Allah. Ya, sekian yang bisa disampaikan kepada Bapak dan Ibu. Ya, saya anjurkan. Oh, ini untuk terakhir sebentar ya, Pak Ustadz ya. Ustadz Gopur, ini ada apa ya, pesan saja terakhir. Oh, ini. Jadi di Islam itu tidak ada ajaran mengkultuskan waktu, tidak ada. Ya. Ada waktu-waktu yang dijadikan oleh Allah sebagai waktu yang istimewa, itu pun untuk orang yang beramal. Seperti bulan Ramadan, ya, Idul Fitri, Idul Adha, menjadi suci, menjadi kembali kepada fitrah, bersih dosa. Untuk siapa? Kata Nabi, di antara 2 Ramadan menjadi kifarat. Untuk siapa? Di antara 2 umroh jadi kifarat, di antara 2 Jumat. Untuk yang beribadah. Ya, kalau yang tidur nyenyak di malam Lailatul Qadar kan tidak dapat. Jadi Al-Quran sering memperingatkan tentang waktu, tetapi Quran tidak mengajarkan manusia untuk mengkultuskan waktu, tidak ada. Dalil-dalil tentang keistimewaan waktu yang ada dalam Quran dan Sunnah pun itu bagi orang yang beramal, bukan mengkultuskan waktunya. Sepertiga malam Allah turun ke langit dunia, mengabulkan semua permintaan dan menerima semua taubat. Untuk siapa? Untuk orang yang salat malam, salat tahajud. Untuk yang tidur pulas kan tidak dapat. Ya, jadi tidak ada pengkultusan waktu di dalam Quran. Waktu-waktu yang istimewa pun untuk orang yang beramal. Apalagi waktu-waktu yang diistimewakan dengan ajaran selain Islam, seperti ulang tahun, seperti tahun baru, seperti Halloween, apa saja ya, hari ibu, hari bapak, hari paman, hari bibi, segala macam, hari santri, itu tidak ada ya pengkultusan waktu seperti itu. Makanya saya mengharap Bapak dan Ibu menghindarkan diri dari pengkultusan waktu seperti itu ya. Karena bukan konsep ajaran Quran itu mengkultuskan waktu. Waktu yang istimewa di dalam ajaran Islam itu pun hanya untuk yang beramal. Yang tidak beramal tidak dapat apa-apa ya. Sekian ya. Saya harap apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri. Saya tutup dengan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Silakan saya kembalikan kepada Ustaz Gopur. Terima kasih Ustaz. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadzanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.